Shalom Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang selalu saya kasih dalam Tuhan, dan selamat tahun baru kembali buat kita semua. Dan saya percaya bahwa tahun 2021 ini kita semakin diberkati, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin berserah dan berharap kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Bapa yang sangat baik, yang selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, dan selalu menjaga dan memelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan menjadi landasan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu berharap dan selalu percaya dan selalu mengimani bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berbuah dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sekali lagi saya katakan yang diberkati oleh Tuhan. Dan di tahun ini, minggu yang kedua ini, saya ingin mengajar kita, atau kita akan membahas tentang Efesus 4 ayat 17-32, di mana saya akan memberi tema kepada kita bahwa menjalani hidup sebagai manusia baru. Karena ini adalah awal dari tahun 2021, itu artinya adalah hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru. Saya juga merindukan bahwa kehidupan kita juga harus baru di dalam Tuhan. Kenapa kita harus baru? Karena kita melihat juga secara logika atau secara dunia, kita selalu kepengen satu hal yang baru. Mungkin ketika kita melihat baju kita sudah mulai usang, celana kita sudah mulai kusam, sepatu kita mungkin sudah mulai tidak muat lagi. Mungkin juga kita ingin sesuatu yang baru. Ketika kita ingin sesuatu yang baru, kita akan refleksi, kita akan pergi ke pantai, kita akan pergi ke mall, atau kita akan membeli yang baru. Itu menunjukkan bahwa keinginan kita selalu ingin mencari hal-hal yang baru. Tetapi seharusnya kita juga harus menginginkan hal-hal yang baru juga di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup sebagai manusia baru? Di sini diajarkan di dalam Efesus 4 ayat 17-32. Tetapi kita tidak akan membaca mulai ayat 17-32, tetapi kita akan membaca sebagian ayat firman Tuhan. Tetapi yang akan kita ambil pada hari ini adalah dari Efesus 4 ayat 17-32. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita, yaitu Efesus 4 ayat 21 dan 24-24 yang akan saya bacakan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, terus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini di ayat firman Tuhan ini sangat jelas bahwa di dalam kehidupan kita manusia, secara manusia kita memiliki dua bagian sisi hidup kita, yaitu kehidupan yang lama. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ada dua bagian dalam hidup kita yang terus bekerja, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama yaitu manusia yang hidup di dalam daging atau keraginan dan tunduk kepada hukum dosa. Sedangkan manusia baru disebut sebagai manusia roh, yang hati dan pikirannya terus diperbaharui, yang taat melakukan kehendak. Di dalam proses ini ada banyak hal yang harus kita perbuat, yaitu kita sudah tahu bahwa manusia lama kita yang akan selalu mempengaruhi kita, yaitu keinginan daging kita. Apa keinginan daging? Yaitu pertengkaran, yaitu perselisihan, minum mabuk, berpesta pora, bermalas-malasan untuk memuji Tuhan, bermalas-malasan untuk pergi ke gereja, bermalas-malasan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah kebiasaan lama. Itulah yang harus kita buang, itulah yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau tahun berganti baru, hidup kita juga harus berganti baru, itu di dalam kasihnya Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi baru? Kita harus hidup di dalam roh. Apa itu roh? Roh itu adalah pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal firman sebagai kebenaran, maka
manusia roh kita akan hidup, sehingga menjadi pertentangan dalam diri kita. Karena selama kita masih mengenakan manusia lama atau daging, maka keinginan daging dan keinginan roh akan selalu bertentangan. Tetapi ketika kita sudah mulai percaya kepada Tuhan, kita harus hidup yang baru, yaitu hidup di dalam roh. Karena manusia lama akan berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya tahun yang baru, hidup kita juga harus baru. Harus kita perbaharui di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita harus lebih dekat lagi. Kita harus lebih taat lagi. Kita harus lebih mengharapkan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Mungkin tahun 2020 banyak hal yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2020 kemarin kita sangat jarang sekali berdoa, kita sangat jarang baca Alkitab, kita masih terpaku dalam kebencian, kita masih terpaku di dalam iri hati, kita masih terpaku di dalam akar kepahitan. Tetapi di tahun 2021 ini, marilah kita melepaskan satu persatu apa yang menjadi beban kita dalam 2020 itu. Di 2021 ini, belajarlah kita mulai untuk mengasihi, mulai untuk melayani, mulai untuk lebih sabar lagi satu sama lain, dan mulai lagi terlebih lagi dekat kita kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, selalu berseru dan berharap kepada Tuhan. Itulah perubahan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi lebih dekat, dan lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa lebih dekat? Kita harus mengimani bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu tumbuh di dalam diri kita. Itu bisa kita lihat atau bisa kita baca di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Di mana situ sangat jelas sekali kepada kita bahwa jika kita ingin mengalami kemenangan Kristus, maka kita juga harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya pada akhirnya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu artinya bahwa kita dibangkitkan dari hidup yang lama menjadi manusia yang baru. Itu harus kita terima dengan iman yang penuh pengharapan bahwa karya Kristus dalam hidup kita sudah sempurna, sudah digenapi, dan sudah selesai. Artinya juga kita harus menerima kemenangan seperti yang Tuhan telah terima di atas kayu salib. Kenapa? Karena seperti dalam Roma ayat 6 ayat 6 dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Tidak ada cara lain yang bisa kita buat selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi Tuhan, janganlah sekali-sekali kita melihat ke belakang, tetapi kita harus pandangan kita harus ke depan, yaitu bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi manusia baru adalah menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Roh Kudus. Artinya kita melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan setiap hari. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sini firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar daripadanya. Apa yang harus kita pelajari? Itu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Hanya dengan kualitas yang seperti inilah kita akan menjadi lebih mudah untuk menjadi manusia yang baru. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan manusia lama kita, sehingga manusia baru kita itu atau roh kita itu akan lebih mudah untuk kita ajak bergaul dengan Tuhan. Dan juga di sini diajarkan bahwa kita harus melepaskan beban. Artinya beban itu adalah dosa. Beban berat adalah dosa dan kejahatan, pemberontakan. Tetapi dalam hidup yang baru kita memiliki beban yang baru. Itulah tanggung jawab di dalam Kristus, bahwa kita dilatih untuk memikul satu pengurapan dalam hidup kita, yaitu pengurapan di dalam Tuhan.
orang yang diurapi Tuhan sudah pasti akan merasakan hidupnya lebih nyaman, hidupnya lebih enak, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih damai, dan hidupnya sudah pasti akan selalu penuh dengan sukacita. Walaupun dia kekurangan, walaupun dia dalam kelemahan, walaupun dia dalam kekurangan, dia akan tetap selalu bersukacita. Kenapa? Karena dia dipenuhi oleh roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, yang diperbaharui di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita miliki, itulah yang harus kita harapkan terus menerus dalam Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita menjadi rileks. Sehingga ketika kita melihat orang berkati, kita tidak cemburu. Atau ketika kita gagal, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah diperbaharui dengan Tuhan. Karena kehidupan kita juga sudah dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang ketiga yang harus kita pahami supaya kita bisa menjadi manusia baru adalah menyalibkan diri kita setiap hari. Di mana kita bisa lihat firman ini terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25 berbunyi demikian. Katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Di sini sangat jelas sekali kepada kita bahwa kita harus menyangkal diri kita dan kita tinggalkan manusia lama kita. Kita ikut dengan apa yang Tuhan bilang. Kita ikut dengan apa yang Tuhan katakan. Kita ikut dengan aturannya Tuhan. Aturannya Tuhan itu sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan ketika kita bisa berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengambil segala beban-beban kita itu. Tuhan telah mengambil segala masalah-masalah kita itu, sehingga hidup kita itu harus menjadi lebih rileks lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kemerdekaan yang sejati adalah belajar berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari juga kita akan mengalami masalah. Setiap hari kita juga akan mengalami tantangan. Oleh karena itu setiap hari, setiap saat kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kenapa? Itulah cara kita untuk memperbaharui diri kita. Karena ketika kita sudah mulai melihat hal-hal yang jahat, kita kembali lagi bahwa Tuhan telah memperbaharui pikiranku, Tuhan telah memperbaharui hatiku, Tuhan telah memperbaharui rohku, sehingga hidup yang baru itu akan selalu menemani kita. Artinya perubahan itu akan kita miliki, perubahan itu akan kita dapatkan, perubahan hidup itu akan kita nikmati. Percayalah, ketika kita menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan, kita akan merasa sukacita yang lebih daripada apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena sukacita yang pada Tuhan itu, ketika dia mengalir dalam kehidupan kita, dia bagaikan air yang mengalir, yang bergantian di dalam hidup kita, yang selalu memberikan kedamaian, sukacita, kasih, pengampunan, dan sebagainya. Itulah akan selalu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada waktu lagi untuk kita menjelek-jelekkan orang lain. Tidak ada lagi waktu kita untuk kita menggosip. Tidak ada lagi waktu kita untuk tidak mengampuni. Kenapa? Karena sudah kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita itu, yang bergantian terus menerus, seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu sudah pasti sampah-sampahnya itu akan terbuang jauh dan jauh. Lama-lama tidak tahu kita kemana arahnya. Demikian juga hidup kita. Ketika kita mengalirkan kasih itu dalam hidup kita, ketika kita alirkan roh itu dalam hidup kita, maka lama-kelamaan perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari kita renungkan, mari kita hayati, mari kita pelajari firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terakhir adalah di dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kaliknya. Di sini sangat jelas Bapak Ibu untuk kita bahwa ketika kita memiliki kehidupan yang baru, itu harus kita perbaharui terus. Sama seperti handphone kita. Handphone kita juga terkadang kan disuruh diinstal ulang. Artinya ketika dia mulai berat, ketika kita install ulang, maka dia akan menjadi lebih cepat. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita selalu install ulang hidup kita dalam Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih cepat, hidup kita akan menjadi lebih ringan.
dan wajah kita akan selalu bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini. Saya ingin tekankan kembali kepada kita, marilah kita mulai menaruhkan hidup kita di dalam Tuhan dengan roh yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, pengharapan yang baru. Tinggalkanlah hidup yang lama, tinggalkanlah kebencian, tinggalkanlah kepahitan, tinggalkanlah rasa yang tidak bersyukur itu. Tetapi mari kita tetap bersyukur setiap hari, setiap saat dalam Tuhan. Lihatlah, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai alirkan kehidupan yang baru, roh yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang tertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Bapa yang selalu memberkati kami, selalu melindungi kami, selalu menjaga kami. Bapa yang baik, pada saat ini hamba-Mu serahkan semua jemaat Shalom. Mungkin mereka dalam kekurangan, Tuhan memberikan kelimpahan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin mereka dalam keadaan lelah, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Biarlah hidup kami semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keramaian, sukacita dan berkat yang baru selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang akan menjaga keluar masuk kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.